Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Izatul Mufarika, NIM A 013190004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pemasaran dan Minat Beli Konsumen pada Produk Furnitur Melalui Media Sosial. Abstrak dari penelitian ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh We Are Social Hotsuite menyatakan pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan. Data di tahun 2018, pengguna internet sebanyak 132,7 juta, meningkat 6% sebanyak 202,6 juta di tahun 2021. Banyaknya pengguna internet di Indonesia menjadikan Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan kecanduan media sosial. Secara global, pengguna internet berusia 16 hingga 60 tahun. Hampir 77% mengatakan bahwa mereka berbelanja online setiap bulan. Dengan data tersebut, dinyatakan juga bahwa pengguna internet di Indonesia kecanduan terhadap belanja online dibandingkan 47 negara yang disurvei. Dengan data tersebut, banyak bidang terkena dampak, tak terkecuali dengan bidang pemasaran suatu produk. Saat ini, dalam lingkup pemasaran, perkembangan media sosial terus mengubah arus komunikasi dan mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap suatu produk. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap pemasaran produk dan minat beli konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara online. Hasil dari kuesioner didapatkan pemasaran melalui media sosial mempengaruhi minat beli konsumen, terutama pada produk furnitur yang didukung dengan fitur media sosial. Pemasaran melalui media sosial akan menjadi strategi pemasaran yang tepat untuk industri furnitur. Selain itu, dapat juga menekan biaya produksi dan dapat menjangkau konsumen lebih banyak, tak terbatas ruang dan waktu. Latar belakang dari pembuatan penelitian ini adalah meningkatnya pengguna internet di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2021 meningkat sebanyak 6%. Dalam penelitian juga dijelaskan pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu berselancar di jejaring sosial rata-rata 8 jam 52 menit per harinya. Perlu mempertimbangkan peran strategis keterlibatan konsumen dalam membangkitkan niat melakukan pembelian, meningkatkan komunikasi pemasaran jejaring media sosial, sehingga kita dapat memperoleh manfaat maksimal dari pelanggan. Pemasaran melalui media sosial juga perlu dikembangkan, terutama pada industri furnitur. Sebagai industri yang selalu digunakan di setiap rumah, pemasaran melalui media sosial perlu dilaksanakan untuk membantu mengenalkan produknya kepada konsumen melalui media sosial yang dapat menjangkau lebih banyak konsumen tanpa ruang dan waktu. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data yang diambil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring atau online. Penyebaran kuesioner secara daring ini dapat menjangkau lebih banyak responden, terlepas dari kendala lokasi dan juga waktu. Ini adalah profil demografi responden yang telah dikumpulkan. Dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan, didapatkan data responden 87 kuesioner yang dikumpulkan, diperoleh 57 kuesioner yang lengkap dan valid. Dikatakan dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan, didapatkan data responden dari 87 kuesioner yang dikumpulkan, diperoleh 57 kuesioner yang lengkap dan valid, atau sekitar 65,50%. Tingkat responsi. Pada tabel 1, mayoritas responden berusia 15-25 tahun atau 68,5%, sedangkan responden yang lainnya berusia 25-30 tahun atau 31,5% dari responden yang mengisi. Serta terdapat 27 responden pria, 47,4%, dan 30 responden wanita, 52,6% dari 57 kuesioner. Kemudian 80,5% memiliki pendapatan di atas 500.000 hingga 3,5 juta atau 46 responden, dan 35,18% memiliki penghasilan kurang dari 500.000 atau 7 responden. Sedangkan 7% memiliki penghasilan di atas 3,5 juta atau 4 responden. Dari 57 responden, 87,7% atau 49 responden
merupakan pelajar atau mahasiswa, sedangkan 7% atau 5 responden merupakan karyawan swasta, dan 3% merupakan wirausaha yang memiliki bisnis sendiri. Hasil dari pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner secara acak menunjukkan bahwa pengguna media sosial cukup banyak. Mereka biasanya menghabiskan waktu rata-rata 5-10 jam untuk berselancar di media sosial. Dari data yang telah didapatkan, media sosial yang sering digunakan adalah Instagram, kemudian diikuti dengan Facebook, dan yang terakhir Twitter. Sebagian besar responden mengunjungi media sosial pada jam 3 siang hingga 9 malam, sebanyak 34 responden, pada jam 9 pagi hingga 3 siang sebanyak 18 responden, dan yang lainnya mengunjungi media sosial pada pukul 9 malam hingga 3 pagi, sebanyak 5 responden. Dari hasil data yang telah dikumpulkan, didapat presentase data sebagai berikut. Ini adalah data hasil kuesioner. Untuk yang hitam itu berpengaruh, untuk yang biru itu tidak berpengaruh. Indikatornya kita mengambil 7 indikator dengan responden 57. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Hasil data di atas melibatkan 57 responden dapat dinyatakan pada indikator 1 mengenai pengaruh penggunaan media sosial untuk berbelanja sebanyak 52,6%. Memilih media sosial berpengaruh terhadap proses perbelanjaan secara online, dan 47,4% tidak terpengaruh akan adanya media sosial. Pada indikator kedua, sebanyak 94,7% responden memilih pemasaran melalui media sosial dapat membantu mengenal produk lebih jelas, dan 5,3% memilih tidak terpengaruh adanya pemasaran melalui media sosial. Pada indikator ketiga, sebanyak 70,2 responden memilih bahwa mereka mengikuti media sosial dari produk yang mereka sukai, dan sebanyak 29,8% memilih tidak terpengaruh untuk mengikuti media sosial suatu produk. Pada indikator keempat, sebanyak 57,9% responden memilih pernah mengunjungi media sosial yang memasarkan produk furnitur, dan sebanyak 42,1% memilih belum pernah mengunjungi media sosial produk furnitur. Dan pada indikator kelima, sebanyak 80,7% responden memilih tertarik dan terpengaruh adanya pemasaran produk furnitur melalui media sosial. Sebanyak 19,3% responden tidak tertarik akan adanya pemasaran produk furnitur. Pada indikator keenam, sebanyak 93% responden menyatakan adanya situs. Pada indikator keenam, sebanyak 93% responden menyatakan adanya situs pemasaran media sosial dapat membantu membuat keputusan lebih baik sebelum membeli produk, dan 7% responden menyatakan tidak terpengaruh pada indikator. Pada indikator ke-8, sebanyak 89,5% responden menyatakan adanya pemasaran melalui media sosial akan meningkatkan minat untuk membeli produk tersebut, terutama produk furnitur. Pembahasan, ada 4 pembahasan yang kita akan. Yang pertama yaitu pemasaran melalui media sosial akan membantu konsumen lebih mengenal produk, terutama produk furnitur. Yang kedua, pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan ketertarikan akan produk tersebut. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan keterlibatan konsumen berfungsi sebagai faktor penting dalam membangkitkan nilai beli di antara konsumen lainnya, seperti penyebaran pendapat konsumen satu ke konsumen yang lain, atau biasa kita kenal dengan review. Selanjutnya, rata-rata pengguna media sosial membuka media sosial pada pukul 3 siang hingga 9 malam. Waktu ini dapat dijadikan waktu patokan untuk mempromosikan atau memasarkan produk kita. Penelitian ini memiliki populasi yaitu pengguna media sosial secara keseluruhan. Kemudian sampel dari penelitian ini adalah responden terpilih yang tadi data demografinya sudah dijelaskan di depan. Kemudian variabel bebasnya yaitu pemasaran melalui media sosial. Kemudian variabel Y-nya minat beli konsumen terhadap suatu produk jika melihat pemasaran di media sosial. Kesimpulan dari penelitian ini,
Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa kontribusi. Pertama, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang bagaimana pemasaran melalui media sosial mempengaruhi niat beli konsumen, terutama pada produk furnitur. Dengan banyaknya pengguna media sosial yang setiap tahun selalu mengalami kenaikan, pemasaran melalui media sosial akan menjadi strategi yang tepat untuk industri furnitur. Dengan pemasaran melalui media sosial, industri furnitur dapat menekan biaya promosi serta dapat menjangkau konsumen lebih banyak, tak terbatas ruang dan waktu. Selain itu, dengan banyaknya fitur yang menarik yang ada di media sosial akan menjadikan alat pemasaran yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen secara maksimal. Adanya pengaruh internet yang dapat menjangkau tanpa ruang dan waktu memungkinkan produk dapat viral. Produk dapat dibagikan oleh konsumen sebagai pengalaman pribadi dan informasi tambahan lainnya berkaitan dengan keunggulan produk. Pustaka yang saya ambil sebagai berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Anissa Izzatul Mufarika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.